Seol Hui bukan siapa-siapa. Bukan dalam arti puitis, bukan prodigi tersembunyi yang menunggu momennya, bukan naga tertidur yang menunggu waktu. Dia benar-benar secara terukur, secara statistik, bukan siapa-siapa. Pengintai berperingkat rendah di The Heavenly Demon Sect. Dasar hierarki. Jenis kultivator yang namanya muncul di laporan korban tanpa memicu pertanyaan, tanpa penyelidikan, tanpa kesedihan, hanya item lain, digantikan oleh rekrutan bulan depan. Dan dalam patroli rutin melalui wilayah sengketa, Regunya bertemu master dari Mount Hua Sect. Pria yang levelnya begitu jauh di atas mereka, sehingga pertarungan itu, jika bisa disebut begitu, berlangsung beberapa detik. Seol Hui mati, cepat, tanpa kesan. Cara serangga mati ketika menyasar ke ruangan yang salah, dan kemudian sebuah layar muncul, bukan penglihatan, bukan kebangkitan spiritual, sebuah layar harfiah melayang di kekosongan, dengan teks yang terbaca seperti sesuatu dari menu video game. Anda telah mati. Apakah Anda ingin memulai ulang? Dua opsi, ya atau tidak. Seperti titik simpan dalam game yang tidak pernah dikatakan kepadanya bahwa dia sedang memainkannya. Ini adalah Heavenly Demon Cultivation Simulation. Dan layar itu mengubah segalanya. Selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault. Hari ini kita membahas salah satu manhwa yang paling inventif secara mekanis dalam genre murim. Sebuah cerita yang mengambil dunia kuno kultivasi seni bela diri dan melapisi sistem RPG penuh di atasnya. Titik simpan, alokasi stat, pilihan dialog bercabang, banyak kehidupan. Jika Anda pernah bertanya-tanya apa yang terjadi ketika Anda memasukkan mekanik save scam ke dalam dunia Wuxia, inilah jawabannya. Dan ini jauh lebih memikat daripada seharusnya. Ketika Seol Hui membuka matanya setelah memilih mulai ulang, dia tidak terlahir kembali sebagai anak kecil. Dia tidak kembali ke awal hidupnya dengan ingatan samar dan tekad untuk berlatih lebih keras. Dia bangun pada titik tertentu di masa lalunya, sebuah titik simpan, dengan ingatan penuh tentang apa yang terjadi dan, yang krusial, dengan antarmuka sistem yang sebelumnya tidak ada. Sistem itu tidak halus. Ia menampilkan dirinya persis seperti video game. Seol Hui bisa melihat statnya. Kekuatan, kelincahan, energi internal, pemahaman bela diri, ditampilkan sebagai nilai numerik. Dia menerima notifikasi ketika nilai-nilai itu berubah. Dia bisa mengalokasikan poin ketika ambang tertentu dicapai. Dan yang paling penting, di persimpangan kritis dalam hidupnya, sistem menyajikan pilihan kepadanya. Bukan pilihan samar dan filosofis. Opsi spesifik berlabel masing-masing dengan konsekuensi tersirat. Ketika dia bertemu perwira superior yang menuntut dia menyukarelakan diri untuk misi bunuh diri, sistem menampilkan 2 atau 3 opsi dialog, masing-masing mengarah ke jalan berbeda. Ketika dia menemukan gua tersembunyi berisi manual bela diri, sistem menanyakan apakah dia ingin mempelajarinya segera atau menyimpannya untuk nanti. Ketika sesama anggota sekte mengusulkan aliansi, sistem membingkai keputusan dengan kejelasan dingin menu game. Dan inilah detail yang mengangkat ini dari gimmick menjadi jenius. Pilihan tidak selalu seperti yang terlihat. Kadang opsi yang terdengar paling aman mengarah ke bencana. Kadang opsi yang terdengar seperti bunuh diri mengarah ke imbalan terbesar. Sistem menyediakan informasi, tapi tidak menyediakan kepastian. Seol Hui tetap harus berpikir. Dia tetap harus mengevaluasi. Dia tetap harus mengambil keputusan di bawah tekanan, dengan informasi tidak lengkap, mengetahui bahwa pilihan salah berarti kematian, dan bahwa kematian berarti memulai ulang dari titik simpan terakhir, dan kehilangan semua yang dia bangun sejak itu. Karena titik simpan tidaklah murah hati. Mereka tersebar di interval signifikan. Mati tidak mengembalikannya ke 5 menit lalu. Mengembalikannya ke bulan-bulan, kadang tahun-tahun di masa lalu. Kemajuan itu rapuh. Setiap langkah maju harus diperjuangkan, dan setiap kematian menghapus puluhan langkah yang sudah didapat. Inilah yang membuat sistem terasa seperti mekanik yang sungguh-sungguh ketimbang kemudahan. Seol Hui tidak kebal. Dia bahkan tidak terlalu kuat, terutama di run-run awal. Yang dia miliki adalah informasi. Pengetahuan terakumulasi dari setiap upaya gagal, setiap belokan salah, setiap kematian, setiap kehidupan mengajarinya sesuatu, setiap mulai ulang membawa pengetahuan itu ke depan. Dia tidak memainkan game, dia mempelajari game, dan game itu adalah seluruh dunia murim. Untuk memahami mengapa sistem ini begitu penting, Anda perlu memahami di mana Seol Hui berada. The Heavenly Demon Sect adalah salah satu kekuatan besar di dunia murim, tapi bukan organisasi yang baik hati. Ini adalah hierarki yang dibangun di atas kekuatan, dan hanya kekuatan yang menentukan tempat Anda di dalamnya.
Di puncak duduk iblis surgawi, sosok berkekuatan hampir mitologis yang otoritasnya mutlak. Di bawahnya, para tetua dan master aula yang telah membuktikan kemahiran bela diri mereka selama dekade. Di bawah mereka, murid dan perwira berperingkat yang bersaing, seringkali secara mematikan untuk kenaikan pangkat. Dan di paling bawah, para pengintai. Pengintai bisa dikorbankan. Peran mereka adalah berpatroli di perbatasan wilayah sekte, mengumpulkan intelijen, dan mati diam-diam ketika menemui apapun yang melampaui kemampuan mereka. Mereka menerima pelatihan minimal, sumber daya minimal, dan perhatian minimal. Sekte tidak berinvestasi pada pengintai karena pengembalian investasinya sangat kecil. Sebagian besar pengintai mati dalam tahun pertama mereka. Yang bertahan melakukannya melalui keberuntungan, kepengecutan, atau kombinasi keduanya. Seol Hui bertahan lebih lama dari kebanyakan, tapi bertahan hidup di dasar tidak sama dengan hidup. Dia tidak memiliki prospek, tidak ada pelindung di antara peringkat atas yang mungkin mengangkatnya. Tidak ada akses ke teknik bela diri tingkat lanjut yang dicadangkan sekte untuk murid intinya. Dia terjebak, secara permanen, secara tidak dapat dibatalkan terjebak, di posisi di mana langit-langitnya rendah dan lantainya adalah kuburan. Sistem menghancurkan langit-langit itu. Dengan setiap run, Seol Hui mulai memahami politik internal sekte dengan cara yang biasanya tidak pernah diakses pengintai. Dia belajar tetua mana yang bersekutu dengan faksi mana. Dia menemukan tempat pelatihan tersembunyi yang dijaga ketat oleh murid inti. Dia menggali rahasia, teknik bela diri, pengetahuan terlarang, leverage politik, yang memberinya alat untuk menavigasi hierarki yang dirancang untuk menjaga orang seperti dia di dasar selamanya. Tapi navigasi itu berbahaya. The Heavenly Demon Sect tidak mentolerir ambisi dari peringkat bawahnya. Pengintai yang tiba-tiba menunjukkan pengetahuan melampaui posisinya menarik perhatian. Dan di sekte, perhatian dari orang yang salah adalah hukuman mati. Seol Hui harus menyeimbangkan kemampuannya yang berkembang dengan kebutuhan untuk tampak biasa-biasa saja. Dia harus maju tanpa terlihat maju. Dia harus mengakumulasi kekuatan sambil mempertahankan fasad ketidakberartian. Di beberapa run, dia gagal menyeimbangkan ini. Dia menarik mata yang salah. Seorang master aula memperhatikan kompetensinya yang tidak biasa. Seorang tetua mencurigai dia memiliki pengetahuan yang seharusnya tidak dia miliki. Dan konsekuensinya cepat, brutal, dan terminal. Kembali ke titik simpan. Kembali ke awal segmen itu. Coba lagi. Mekanik safe scam mengubah sekte dari latar statis menjadi teka-teki. Setiap hubungan adalah variabel. Setiap pertemuan adalah persamaan. Setiap keputusan bercabang menjadi hasil yang hanya bisa ditemukan Seol Hui dengan menghidupinya atau mati di dalamnya. Keindahan manhwa ini, hal yang memisahkannya dari setiap cerita sistem atau regresi lain di pasar, adalah bahwa run-run individual terasa seperti narasi lengkap dalam dirinya sendiri. Dalam satu kehidupan, Seol Hui menemukan jalan yang membawanya ke pertemuan dengan master menyendiri yang mengajarinya teknik pedang berkekuatan luar biasa. Dia menghabiskan berbulan-bulan menyempurnakannya. Dia menggunakannya untuk mengalahkan rival yang telah menyiksa anggota berperingkat rendah. Dia mulai naik di sekte. Dan kemudian dia membuat satu pilihan salah di persimpangan kritis. Mempercayai orang yang salah, memasuki ruangan yang salah, menerima misi yang seharusnya dia tolak, dan mati. Semuanya hilang. Teknik itu masih dalam ingatannya, tapi hubungan, posisi, berbulan-bulan manuver hati-hati terhapus. Dalam kehidupan lain, dia mengambil jalan yang sama sekali berbeda. Dia menghindari master pedang sepenuhnya. Sebagai gantinya, dia fokus pada kultivasi energi internal, membangun fondasinya melalui teknik yang dia temukan dalam upaya gagal di run sebelumnya. Jalan ini membawanya ke set sekutu yang berbeda, set musuh yang berbeda, pemahaman berbeda tentang struktur kekuatan sekte. Dia maju lebih jauh dari sebelumnya, dan kemudian menemui ancaman yang begitu jauh melampaui kemampuannya saat ini sehingga tidak ada keterampilan atau strategi yang bisa menjembatani celah itu. Mati. Mulai ulang. Tapi setiap kematian mengajarinya sesuatu. Setiap run menambahkan lapisan lain pada pemahamannya. Teknik pedang dari run 3 dikombinasikan dengan metode kultivasi dari run 5. Pengetahuan politik dari run 7 menginformasikan pembangunan aliansi di run 9. Seol Hui tidak hanya mengulang game yang sama. Dia mensintesis pengetahuan lintas berbagai masa hidup menjadi pemahaman komposit yang tidak bisa dihasilkan satu kehidupan tunggal. Pilihan dialog bercabang memperkuat ini secara indah. Ketika sistem menyajikan opsi, Seol Hui sering tidak bisa memprediksi mana yang akan mengarah kemana. Tapi setelah beberapa run, dia mulai mengenali pola. Jenis pilihan tertentu mengarah ke jenis hasil tertentu. Respons agresif cenderung mempercepat konfrontasi.
Respons diplomatik membeli waktu tapi menciptakan kewajiban. Respons menipu membuka jalan tersembunyi tapi menghasilkan konsekuensi jangka panjang. Dia belajar membaca sistem cara seorang speedrunner membaca game. Bukan hanya memainkan kontennya, tapi memahami arsitektur di baliknya. Pilihan mana yang jebakan? Pilihan mana yang jalan pintas? Pilihan mana yang terlihat identik tapi mengarah ke masa depan yang sangat berbeda berdasarkan variabel yang tidak ditampilkan sistem. Dan taruhan tumbuh dengan setiap run sukses. Di awal cerita, Seol Hui berjuang untuk bertahan hidup di dasar sekte. Pada arc tengah, dia menavigasi konflik antar Master Aula. Lebih jauh lagi, dia terjerat dalam politik seputar iblis surgawi sendiri, penguasa mutlak sekte, sosok yang kekuatan dan niatnya menjadi semakin sentral bagi arsitektur cerita. Ada kecemerlangan khusus dalam cara manhwa menangani bobot emosional kematian berulang. Di sebagian besar cerita, protagonis mati sekali dan terlahir kembali. Satu peristiwa traumatis, tunggal diikuti kesempatan kedua. Seol Hui mati terus-menerus. Dia mati dalam pertempuran, dia mati karena salah perhitungan politik. Dia mati karena mempercayai orang yang salah di saat yang salah. Dan setiap kematian, betapapun bergunanya secara strategis informasi yang diberikannya, tetap saja kematian. Perintah klinis sistem, apakah Anda ingin memulai ulang, tidak menghapus rasa sakit fisik pedang menembus dada. Tidak menghapus pengkhianatan menyaksikan sekutu berbalik melawanmu di momen terakhir. Tidak menghapus keputusasaan pribadi yang spesifik karena mengetahui berbulan-bulan kerja hati-hati telah dimusnahkan oleh satu kesalahan. Seol Hui membawa setiap kematian. Sistem mungkin mereset tubuhnya, tapi tidak mereset pikirannya. Dia mengingat setiap kegagalan, dan bobot terakumulasi dari ingatan itu, pengetahuan tentang persis berapa banyak cara dunia bisa membunuhmu, membentuk karakternya dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan progresi kekuatan murni. Ada pertanyaan yang diajukan manhwa ini secara implisit, lintas ratusan bab, tanpa pernah menyatakannya secara langsung. Apa yang terjadi ketika Anda mengoptimalkan kehidupan manusia? Seol Hui memulai sebagai bukan siapa-siapa, lemah, tidak terampil, tidak berkesan, tapi melalui puluhan iterasi, melalui kematian demi kematian demi kematian, dia mengakumulasi bukan hanya pengetahuan tapi kebijaksanaan. Dia memahami teknik bela diri bukan sebagai bentuk tetap, tapi sebagai ekspresi prinsip. Dia memahami aliansi politik bukan sebagai transaksi, tapi sebagai jaringan motivasi dan leverage. Dia memahami orang, ketakutan mereka, ambisi mereka, titik patahnya, dengan kedalaman yang hanya datang dari menyaksikan mereka lintas berbagai masa hidup. Sistem alokasi stat mencerminkan pertumbuhan ini dalam istilah konkret. Angka-angka Seol Hui naik, kekuatannya bertambah, kecepatannya membaik, energi internalnya mendalam. Tapi stat adalah gejala, bukan penyebab. Pertumbuhan yang sebenarnya ada di pengambilan keputusannya. Seol Hui awal membuat pilihan berdasarkan ketakutan dan keputusasaan. Seol Hui tengah membuat pilihan berdasarkan strategi terakumulasi. Seol Hui akhir membuat pilihan dengan kepastian tenang seseorang yang telah melihat setiap hasil mungkin dan memilih jalan optimal. Transformasinya mencengangkan. Pria yang mati karena tamparan punggung tangan kasual dari murid manhwa mulai bertahan melawan tetua sekte. Pengintai yang tidak bisa menavigasi rute patroli sederhana mulai memanipulasi lanskap politik, salah satu kekuatan besar dunia murim. Si bukan siapa-siapa menjadi, melalui kegigihan iteratif murni, seseorang yang diperhatikan iblis surgawi sendiri. Dan disinilah cerita ini mengajukan pertanyaan paling menariknya. Karena iblis surgawi tidak hanya kuat, dia jeli. Dan murid yang naik terlalu cepat, yang tahu terlalu banyak, yang membuat keputusan dengan kemampuan prediksi yang menentang usianya, murid itu menjadi keingintahuan. Dan keingintahuan di The Heavenly Demon Sect sering diikuti interogasi. Ketegangan antara pertumbuhan dan paparan menjadi konflik sentral arc-arc berikutnya. Seol Hui harus menjadi cukup kuat untuk bertahan menghadapi tantangan di depan, sambil tetap cukup tidak mencolok untuk menghindari perhatian satu orang di sekte yang bisa mengakhiri perjalanannya secara permanen. Ini adalah jalan tali di atas jurang, dan pilihan bercabang sistem membuat setiap langkah menjadi risiko yang diperhitungkan. Setting murim memperkuat semua ini. Ini bukan dunia Isekai modern dengan toko game yang nyaman dan NPC ramah. Ini adalah dunia seniman bela diri yang membunuh untuk kenaikan pangkat, sekte yang berperang untuk wilayah, dan lanskap politik di mana kelemahan tidak ditoleransi dan belas kasihan bukan kebajikan.
Sistem RPG ada dalam dunia ini tapi tidak melunakkannya. Titik simpan tidak membuat kematian kurang menyakitkan, membuatnya lebih sering. Seol Hui mati lebih banyak daripada protagonis manapun dalam genre. Dia hanya menolak membiarkan kematian menjadi akhir. Dan dunia murim itu sendiri dirender dengan kepedulian sejati. The Heavenly Demon Sect bukan faksi jahat generik. Ini adalah organisasi kompleks dengan logika internalnya sendiri, tradisinya sendiri, kode kehormatannya sendiri yang brutal tapi konsisten secara internal. Sekte rival, Mount Hua, Shaolin, berbagai faksi ortodoks dan tidak ortodoks. Bukan musuh kardus yang menunggu untuk dikalahkan. Mereka adalah entitas politik dengan agenda mereka sendiri, konflik internal mereka sendiri, alasan mereka sendiri untuk pilihan yang mereka buat. Dunia terasa dihuni. Terasa seperti tempat di mana orang-orang telah hidup dan mati dan membangun tradisi selama berabad-abad sebelum Seol Hui tiba dan akan terus melakukannya lama setelah ceritanya berakhir. Konsep sistem dalam murim tidak unik untuk manhwa ini. Beberapa seri telah mencoba memadukan mekanik RPG dengan setting seni bela diri tradisional. Sebagian besar gagal karena sistem mengalahkan setting, stat, dan skill dan level up menjadi fokus, dan dunia murim menjadi wallpaper. Dekorasi latar untuk antarmuka game. Heavenly Demon Cultivation Simulation berhasil karena sistem melayani cerita ketimbang menggantikannya. Mekanik RPG adalah kerangka untuk mengeksplorasi arc karakter yang sungguh-sungguh memikat. Lepaskan layar stat dan pilihan dialog, dan Anda masih punya cerita tentang pria yang lahir di dasar, yang menolak menerima bahwa dasar adalah tempatnya, dan yang menggunakan setiap alat yang tersedia, termasuk alat kematian berulang, untuk merangkak menuju sesuatu yang lebih baik. Seol Hui bukan protagonis fantasi kekuatan, dia adalah pengoptimal, pemecah teka-teki. Pria yang memperlakukan hidupnya sendiri sebagai sumber daya yang dihabiskan demi informasi. Ada sesuatu yang hampir heroik dan pragmatis tentang pendekatannya. Dia tidak mengamuk terhadap kematiannya, tidak meratapi kemajuannya yang hilang, tidak mengutuk sistem atas kekejamannya. Dia menganalisis, dia menyesuaikan, dia mencoba lagi. Penyelesaian novel pada 551 bab, 400 di bagian 1 dan 151 di bagian 2, memberitahu Anda bahwa ini bukan premis yang direntangkan melampaui kapasitasnya. Ini premis yang dieksplorasi menyeluruh, lintas berbagai arc dan taruhan yang meningkat. Kekesimpulan yang penulisnya punya waktu untuk bangun dan eksekusi. Adaptasi manhwa, berlangsung sejak Januari 2022, telah mempertahankan pacing dan ketegangan strategis novel sambil menambahkan tontonan visual yang hanya bisa disarankan oleh teks. Tulisan Hyung Geun Cho menunjukkan pemahaman langka tentang prinsip desain game yang diterapkan pada narasi. Pilihan bercabang tidak sembarangan. Mereka menciptakan pohon keputusan sejati dengan konsekuensi bermakna. Titik simpan diatur jaraknya untuk memaksimalkan ketegangan tanpa menciptakan frustrasi. Progresi stat dikalibrasi untuk terasa diperjuangkan ketimbang dihadiahkan. Seluruh arsitektur cerita dirancang dengan presisi pengembang game yang membangun sistem, dan kemudian diuji tekan oleh novelis yang memahami bahwa sistem hanya menarik karakter yang menavigasinya. Heavenly Demon Cultivation Simulation, Cheon Mayuksong Simulation, tersedia di Naver Webtoon dalam bahasa Korea dan di Webtoon dalam bahasa Inggris. Manhwa berlangsung dengan pembaruan reguler. Novel aslinya lengkap di 551 bab untuk mereka yang ingin cerita penuh sekarang. Jika Anda mencari manhwa murim yang memperlakukan intelijensi sebagai senjata, jika Anda ingin protagonis yang mendapatkan kekuatannya melalui iterasi ketimbang warisan, jika Anda pernah melihat cerita regresi dan berpikir, ini akan lebih baik jika protagonis benar-benar bisa bereksperimen dengan pilihan berbeda. Inilah jawabannya. Seol Hui bukan siapa-siapa. Dan kemudian sistem memberinya sesuatu yang tidak pernah dimiliki siapapun di dunia murim, kemampuan untuk belajar dari kematiannya sendiri. Apa yang dia lakukan dengan kemampuan itu adalah salah satu arc karakter paling memuaskan dalam genre. Jika Anda menikmati pembahasan ini, tinggalkan komentar dan beritahu saya. Manhwa Recap Vault membahas cerita paling memikat dalam medium ini setiap minggu. Berlangganan jika Anda ingin berada di sini untuk yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.